Nah, bagaimana ketika ada ya seseorang yang memang dia punya qadha nih, kewajiban puasa. Jadi dia karena musafir kan itu karena sakit ya. Kemudian punya tanggungan puasa dan belum sempat membayarnya, meninggal. Ahli warisnya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur sudah menyampaikan. Kita sudah buka bersama dengan doa belajar majelis ilmu. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali menunggu berbuka. Kita berbincang tentang fikih shalah. Tadi sudah diantarkan yang sempat kemarin belum kita singgung. Kita sudah banyak ya, mungkin kan hari ini selesai dan fikih puasa. Kalau masih ada kita sambung lagi. Jadi mungkin sudah selesai, nanti mungkin dilanjut dengan fikih apa lagi gitu. Nah, fikih shaumnya kayaknya sudah selesai. Kita sudah banyak bincangkan tentang puasa dari awal Ramadan kemarin, tentang rukun puasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di majelis ini selalu bisa mengikutinya. Ya, tentang niat, kemudian imsak itu menahan seperti apa, ya, kemudian juga tentang syarat sah puasa terus dibahas, kemudian yang wajib puasa, kemudian orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah atas keringanan untuk tidak berpuasa, bagaimana solusinya. Nah, kita sudah bincangkan juga ada qadha, ada fidyah, kemudian kalau qadha bagaimana membayarnya. Nah, ini khusus yang kita singgung kemarin tentang qadha puasa Ramadan ya. Yang kita sudah bincangkan apakah qadhanya itu mesti berturut-turut atau bisa berbeda-beda ya dengan patopati. Kita sudah bincangkan sudah ya, saya itu boleh dilompat-lompati, kemudian waktunya ya seharusnya berhutang, kita harus segera membayarnya ketika memang kita hutang. Nah, bagaimana ketika ada ya seseorang yang memang dia punya qadha nih, kewajiban puasa. Jadi dia karena musafir kan itu karena sakit ya. Kemudian punya tanggungan puasa dan belum sempat membayarnya, meninggal. Ahli warisnya tahu dia masih punya hutang puasa. Nah, maka di situ ada hadis dari Aisyah ya. Siapa yang dari riwayat Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Di siapa yang meninggal dan dia masih memiliki kewajiban puasa, qadha maksudnya, yang itu kan harus dilakukan. Maka ya ini yang tahu, kalau nggak tahu kita nggak dimaafkan itu. Ahli warisnya tahu dia punya kewajiban ini, ya, tapi belum sempat terbayarkan, sudah meninggal. Ya, shoma anhu waliyuhu kata Rasulullah. Jadi walinya lah ya, walinya nanti dia pengampunya. Siapa jadi walinya ya kalau nanti menjadi ahli warisnya gitu. Siapa walinya? Yang dia harus mempuasakan, shoma anhu waliyuhu, maka walinya lah yang mempuasakannya. Nah, tapi berbeda nanti dengan ketika ada ya, kalau tadi Pak Nur cerita ada orang kita lagi puasa kemudian meninggal, maka ketika meninggal
ya seseorang meninggal, di situ dia tidak ada kewajiban lagi sebenarnya, tidak ada kewajiban untuk orang yang meninggal itu, kewajibannya hilang. Nah, tadi yang memang dia ketika sebelum meninggal itu punya hutang, masih punya hutang qadha, kemudian dia meninggal belum sempat diqadha dan ahli warisnya tahu. Nah, beda nanti dengan misalkan dia meninggal tengah ini mau puasa, apakah puasa yang itu tidak ya, orang yang meninggal tidak ada lagi kena kewajiban, jadi dia tidak ada kewajiban untuk nanti belum lengkap puasa Ramadannya, dia memang sudah meninggal gitu kan. Dia cuma mendapatkan Ramadan mungkin beberapa hari meninggal, itu tidak, ya selesai sudah. Nah, tapi yang dia punya hutang puasa qadha. Nah, begitu juga nanti ketika fidyah ya, untuk orang yang tua yang memang dia punya hutang fidyah ya itu nanti walinya juga yang akan membayarkan hutang fidyahnya karena memang belum dibayarkan. Makanya sebaiknya ketika fidyah itu ya memang untuk orang yang tua, fidyah segera di hari itu juga kalau bisa. Nah, besoknya ada langsung dibayarkan fidyahnya. Ini tentang mengqadha, dan jadi orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan dia tidak melakukan puasa, kemudian dia mesti qadha. Nah, sementara dia belum menunaikan hutangnya itu, ya, dan dia meninggal, maka ahli warisnya. Ini sama dengan hutang kepada manusia. Kalau hutang kepada manusia juga begitu ya. Ahli warisnya sebelum harta warisan itu dibagikan, ya hutang harus ditunaikan dulu gitu. Ya, hutangnya, biaya penyelenggaraannya diambil dulu dari warisan itu, baru kemudian harta warisan yang sisa itu kemudian baru dibagikan. Boleh, jadi harus dibagikan dulu, kemudian hutangnya nggak bisa, hutang diselesaikan dulu. Qadha itu ya, puasa itu termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia walinya ya. Baik, ini tentang persoalan qadha puasa ya. Nah, kemudian ada yang belum kita sempat singgung ya, beberapa yang dulu tentang sunnah-sunnah puasa ya. Sepertinya di anjuran di dalam kita melakukan puasa Ramadan, beberapa hal yang menjadi anjuran ya. Kita sudah melakukan semua insya Allah ya. Di antaranya sahur ya. Sahur ya, ini di dalam bulan puasa ini menjadi anjuran yang luar biasa, disunahkan itu. Karena bisa jadi ada orang yang bisa puasa tanpa sahur, dia kuat ya. Aku nggak sahur, biasa nggak sahur nggak apa-apa kok gitu. Ada yang mampu kayak gitu. Saya punya kawan dulu waktu di pondok itu nggak pernah, walaupun disiapin dia nggak biasa makan sahur. Paling tapi dia bangun cuma minum, kemudian dia zikir-zikir gitu. Ini air putih sudah. Hanya mendapatkan barokah sahur. Karena memang sahur itu barokah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu." Ya. Bersahurlah kamu, fa inna fis sahur barakatun. Jadi sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Ini yang kita katakan ini menjadi sunnah. Walaupun ya kita tidak kita kuat tidak bersahur untuk puasa, nah, tapi kita harus karena perintah Rasulullah. Ini perintah Rasul ya. Rasul mengatakan tasahharu, bersahurlah karena di dalam waktu-waktu sahur itu ada barokah. Nah, kemudian jadi persoalan sahur itu jam berapa? Yang dikatakan waktu sahur ya. Hum yastaghfirun, ya mereka fil ashar ya, mereka beristighfar di waktu-waktu sahur. Itu di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, ini waktu sahur itu ada yang menyebutkan sekitar 30 menit sebelum waktu subuh. Itu waktu-waktu sahur. Jam 2 itu sebenarnya belum dia jam 2 makan sahur. Ya kan ada juga ya. Bangun ya udah jam 2, nanti kalau tidur lagi nanti kebablasan, aku sahur duluan. Nah, itu sebenarnya sahur itu hanya sekitar 45 sampai 45 menit sebelum subuh. Nah, itu yang sahur itu. Waktu-waktu yang memang
diijabah ya, jadi waktu-waktu yang istimewa dalam bulan Ramadan itu sangat, itu waktu barokah. Jadi waktunya dekat dengan subuh itu. Jadi kita mentakhir, makanya kadang ada yang menyebutkan ulama menyebutkan mentakhirkan sahur, jadi sunnah mentakhirkan sahur. Karena memang waktu sahur itu dari sebelum waktu subuh itu ya. Ada sekitar 45 ya. Kita nanti 5 menit sebelum subuh ya, itu waktu sahur. Berbanyak istighfar di situ ya, karena di situ barokah yang luar biasa. Nah, ini termasuk sunnah puasa. Jadi kita mentakhirkan sahur. Jangan nanti kita bangun jam 2 ya, kalau dulu saya waktu puasa kecil-kecil itu nenek itu ya nenek saya gitu. Jadi itu jam 2 itu dibangun ya makan, kemudian sudah kadang tidur lagi sebelum subuh itu. Jadi sebenarnya sahur itu jam berapa? Nah, sekarang kan kita sudah pahami mentakhirkan sahur, waktu sahur itu kapan? Jadi itu ya 30 menit atau 40 menit lah. Jadi sebelum subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka. Ini sudah kita lakukan semua ya. Menyegerakan itu jangan nanti ini 5 menit sebelumnya kemudian kita berbuka, bukan begitu. Menyegerakan itu ketika memang sudah waktunya, itu jangan lagi hal lain kita lakukan gitu ya. Menghargai itu pemberian yang luar biasa, kenikmatan yang Allah berikan dengan berbuka itu ya. Jadi kadang-kadang ketika itu setan mengganggu ya, belum apa-apa, nggak apa-apa, ntar lagi masing-masing sempat-sempatnya yang lain dulu. Waktu sudah masuk nih, tidak dibatalkan ya, tidak dihargai itu nikmat yang Allah berikan untuk berbuka itu. Nah, menyegerakan itu maksudnya gitu. Jadi ketika sudah memang waktunya masuk, ya itu sudah kita nikmati itu. Kita mungkin sudah bisa ya, biasanya kalau jam ini cepat 2 menit, biasanya azan kita kan agak ini waktunya udah habis, nah kita udah keluar, nanti azan kita jalan lagi. Semua begitu. Nah, karena kayaknya jam beda ya. Di situ belum, kita belum di sana. Nanti di sini sudah agak 1 menit selisihnya biasanya. Kita sudah siap di luar, nanti kita ketika waktunya sudah masuk, kita langsung menyegerakan. Jangan yang lain dulu gitu. Karena kadang ada yang waktunya tinggal 2 menit lagi, dia mandi dulu gitu. Mandi kemudian udah lewat berbuka, itu dia belum berbuka juga ya, mau minum air di bak mandi juga gak boleh gitu. Jadi dia belum menikmati itu, padahal waktu sudah masuk. Nah, ini kita katakan ini tidak menghargai, tidak menyegerakan. Jadi tidak menyegerakan berbuka. Jadi kalau memang di jalan ya, kalau udah waktunya mepet dulu lah ya, mampir dulu kemudian batalkan dulu, itu kita katakan menyegerakan ya. Nah kalau bisa memang seperti sekarang ini kita siapkan dengan betul ya, memang untuk nanti ketika berbuka masuk kita sudah menikmati berbuka. Jadi ini menghargai ya nikmat yang Allah berikan ketika berbuka. Dan lagi ya, ketika waktu sekarang ini untuk orang berpuasa, jadi ini adalah yang ijabah ya, doa yang ijabah ya. Dan termasuk juga nanti yang ketiga, jadi tadi sahur mentakhirkan, kemudian menyegerakan berbuka, kemudian memperbanyak doa ketika puasa ini ya. Kita melihat nanti di dalam Al-Quran, di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah yang mengenai puasa, nanti sampai 187 gitu. Itu berkaitan dengan puasa. Nanti ada ayat 186 itu kan ada perintah berdoa, jadi diselipkan gitu di antara puasa. Artinya apa? Ini doa ini adalah aktivitas yang istimewa di dalam bulan puasa. Karena Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad hasan, dia berkata Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak tertolak doa mereka. Siapa itu? As-shaim, ya, orang yang berpuasa, hatta yaftar, sampai dia berbuka.
kemudian wal imamul adil, imam yang adil, kemudian wal mazlum, orang yang dianiaya, dizalimi. Jadi hati-hati nanti dengan orang yang dianiaya, teraniaya. Bisa kemudian karena dia teraniaya terus karena asap rokok kita gitu, dia berdoa itu ijabah, itu hati-hati. Main mati apa kalau itu doanya begitu, itu luar biasa ya. Jangan sampai ada pihak yang terzolimi gara-gara kita ya. Atau kita zalimi dia ya, tapi nggak kita bayar-bayar ya. Kita hutang janji besok ya, minta lagi beberapa kali lagi, kita zolimi dia ya. Kita ambil haknya ya. Tidak kita kembalikan karena kita berlapangan ya. Di doa kita itu luar biasa. Alhamdulillah ya. Dia termasuk dizolimi ya, karena haknya kita ambil ya. Sementara kita sudah bisa mengembalikan hutangnya, tidak kita bayarkan. Nah, termasuk orang yang berpuasa. Jadi maka ini doa itu termasuk sunnah-sunnah berpuasa. Jadi perbanyak doa ya, apapun ya kita mohonkan ketika puasa. Ini apalagi ini saat-saat akhir menjelang berbuka ya. Nanti Bapak sambil berzikir itu silakan. Banyak doa ya, apapun yang dibaca. Ini doa ya. Karena Rasul tadi menyampaikan ada 3 orang yang tidak tertolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian imam yang adil ya. Imam pemimpin yang adil itu begitu, itu luar biasa karena susah menjadi pemimpin yang adil itu ya. Kemudian wal mazlum, orang yang dianiaya. Nah, baik, ini termasuk ya. Jadi sahur, jadi mentakhirkan sahur, kemudian takjil syukur, jadi mensegerakan berbuka, kemudian doa. Kemudian juga yang juga ini mungkin jarang kita ya, tapi ada juga yang disunahkan yaitu siwak ya. Disunatkan memang untuk orang berpuasa bersiwak. Jadi bukan berarti menggosok gigi ya, ini berbeda nih. Kemarin kita sudah bincangkan umur bersiwak lain ya, menggunakan siwak ya. Siwak, jadi bukan siwak itu kan sama dengan sikat gigi, enggak kan? Kita menggunakan sikat gigi pakai odol ya. Odol itu punya rasanya enak kan, manis gitu ya. Apalagi odol anak-anak gitu. Yang siwak, alat siwaknya itu boleh saja di waktu siang bersiwak ya, tidak masalah ya. Dan disunahkan untuk orang yang berpuasa bersiwak ya, kapan waktunya, di siang hari awal maupun sudah sore nggak apa-apa. Tapi bukan sikat gigi. Kalau sikat gigi lebih itu dimakruhkan ya. Karena dikhawatirkan nanti kita nggak mungkin pakai sikat gigi tok ya, biasanya pakai odol ya. Pakai odol nanti pakai air. Nah, airnya nanti ini yang airnya sudah berasa ya. Nah, sudah ada rasanya itu sudah ini lagi dia dimakruhkan ya. Nah, baik itu ada berapa tadi? Ada berapa Pak? Mentakhirkan sahur, mensegerakan berbuka, kemudian doa, memperbanyak doa ketika kita puasa ya. Apapun ya, itu berdoalah di bulan puasa ini ya. Di waktu sholat dari ketika subuh sampai itu harus ya. Ketika sendiri melihat anak didoakan anak itu itu kapanpun ketika puasa itu ijabah ya. Ijabah doa ya. Sahabat-sahabat itu tali sepatunya hilang aja dia berdoa kepada ya. Tali terompahnya ya, tali itu hilang kemudian itu minta ganti, mau ganti ya. Mengadukan sama Allah dia berdoa. Nah, apalagi kita dalam puasa kemudian siwak tadi. Dan yang berikutnya adalah mengikuti Madarasatul Quran. Jadi kita biasa tadarus ya, kita menyebut tadarus ya. Sebenarnya tadarus itu sudah pernah juga Bapak dan Ibu mendengarkan ini. Dia tadarus itu berasal dari kata dars ya, darsun ya. Kita bukan daras Al-Quran. Daras itu darsun itu pelajaran pelajaran ya. Berbeda dengan tilawah ya. Tilawah nanti membaca ya. Tilawatil Quran ya, itu tilawah, membaca Al-Quran. Kalau daras itu ya darsun dari pelajaran. Kalau tadarus itu maknanya itu sudah penambahan ya, penambahan kata ta ya, kemudian ain fi'ilnya ada alifnya di dalam bahasa Arab itu sudah musyarakah ya, bersekutu, saling belajar, sudah begitu maknanya. Tadarus itu sebenarnya saling belajar ya.
kita berkelompok biasanya sudah saling itu ya, saling belajar, saling mengingatkan. Ketika yang satu membaca oke, tapi nanti yang lain mengingatkan ketika salah. Jadi ketika di majlis tadarus itu sudah mensiapkan diri ditegur. Saya ulangi, kalau di dalam majlis tadarus sudah mensiapkan diri ditegur dan memang memohon gitu. Tolong ditegur kalau saya keliru bacanya. Jangan sampai nanti udah ditegur blast terus gitu ya, kemudian nggak peduli, merasa udah benar. Nah, itu nggak usah tadarus, itu nggak tadarus, itu tilawah ya, tilawah sendiri aja sih. Tapi kalau tadarus itu memang maknanya saling belajar. Dan kalau bisa tidak hanya sekedar membaca, ada ayat apa pelajaran dari ayat. Mungkin satu juz yang kita baca, kira-kira ayat mana yang akan bertema bagus nih untuk jamaah. Siapa yang bertanggung jawab mungkin membacakan artinya. Jadi pelajaran. Karena kadang kita membaca tadarus tidak melihat artinya, kita nggak tahu apa sih yang dibilang ayat ini gitu. Mungkin satu juz nanti kita baca satu atau dua ayat yang ada terjemahannya, yang kemudian kita paham semuanya. Mungkin ada himbauan apa, pelajaran apa ya. Ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, itu apa tuh pesannya di situ ya. Mungkin dari satu juz yang kita baca bareng-bareng sudah diperbaiki bacaannya, kita ambil juga hikmahnya ya. Apa ayat yang kita baca itu. Jadi tidak hanya sekedar tilawah tadi, karena memang niat kita tadarus, saling belajar. Ada pelajaran yang diambil. Kalau ada memang di situ pengampunya, apa yang pelajarannya yang dari ayat yang kita baca nih Pak, gitu ya. Mungkin dari yang ada, mungkin ada yang memiliki terjemahannya. Wah ini nih ayat ini kita baca terjemahannya. Kita dengarkan bersama sehingga semuanya mendapat pelajaran. Karena nggak semua kita mengerti bahasa Arab Al-Quran. Jadi kalau orang Arab semua itu udah paham ya, udah selesai. Jadi kan kita nggak semuanya yang kita ikut tadarusan itu mengerti apa perintah, apa pangandikan Gusti Allah di dalam ayat itu. Karena ini makna petunjuknya nggak sampai nih, udah petunjuk, udah lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuknya nggak sampai ketika kita tidak tahu apa maknanya, apa maksudnya. Nah, mungkin dengan membacakan terjemahannya, dibacakan terjemahannya oleh salah satu agak beberapa ayat saja itu sudah ada pelajarannya. Nah, kalau punya target sendiri itu sudah bagus ya. Misalkan bulan puasa punya target karena memang ingin belajar, ada madrasah Al-Quran ya, di rumah ya, bergantian membacakan. Pokoknya target khatam terjemah Al-Quran itu bagus ya. Siapa yang sudah khatam terjemahan Al-Quran di sini? Ada terjemahnya loh, yang kita paham membacanya. Kalau terjemahan itu bahasa Indonesia aja. Kalau terjemahan bahasa Inggris nanti ya, yang bisa ahli bahasa Inggris, tapi yang terjemahannya bahasa Indonesia yang kita pun paham. Ya. Nah itu siapa yang sudah pernah menghatamkan? Ya, coba maju. Ada? Seharusnya itu jadi target kita juga. Kayak baca novel kita nggak selesai, kalau nggak selesai nggak tuntas, nggak berhenti gitu. Nah coba kalau kita cintanya ke Al-Quran itu, ya kita juga targetkan membaca terjemahan. Kalau nggak paham nanti tanyakan sama ustaz yang dekat kita, siapa pemaknanya. Biasanya dari yang kita baca Al-Quran itu biasanya berbicara kepada pembacanya ya. Dan ketika dibaca oleh seseorang itu pemahamannya bisa jadi sesuai dengan kondisi orang itu ketika itu. Dan nanti ketika nanti dibaca lagi bisa jadi pemahamannya berbeda lagi karena ilmunya juga sudah bertambah. Biasanya begitu. Kadang-kadang kenapa ya ada orang yang sudah sering khatam kemudian juga baca terjemahannya, kemudian ketika satu saat ini ayatnya kok kayak baru bagi saya. Karena dulu kondisi jiwanya, mungkin kondisi pengetahuannya, kondisi kejiwaannya, kondisi lingkungan yang dihadapinya belum mengenal ayat itu. Mungkin ayat yang lain yang mengenal. Tapi sekarang ketika dibaca lagi, saya belum pernah baca ayat ini padahal karena cocok dengan kondisi kejiwaan. Allah sentuhkan ketika itu kepada dirinya. Ini bagi orang-orang yang sudah sering mengkhatamkan balik tapi merasa ayat itu baru. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi kejiwaan. Jadi, nah, ini di dalam bulan Ramadan seharusnya
ini juga menjadi sunnah. Jadi ada dalam hadis riwayat Bukhari ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qaul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhu sallallahu alaihi anhu dari keduanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi ajwadan itu fil madi, bentuk madi lam itu pasti selalu dia menyebutkan Nabi selalu ya, membaguskan bacaan manusia, jadi membaguskan tajwidnya sahabat-sahabat ya. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan dia sendiri ya, dia juga membaguskan karena ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril ya. Dan dia Nabi sendiri juga membaguskan bacaannya ya, ketika bertemu dengan Jibril. Jadi kalau sahabat, Nabi yang membaguskan tajwidnya ya, membenarkan bacaannya, karena kadang-kadang ada bacaan-bacaan di dalam Al-Quran itu yang gharib ya. Yang gharib itu yang aneh ya. Kalau kemarin beberapa masuk pada juz 12 itu ada beberapa yang gharib ya. Juz surat Hud nanti ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang gharib itu, bacaan yang kalau kita bisa membacanya, kalau nggak ngerti kita baca majroha ya. Majre, kita masih baca majreha. Ada dalam surat Yusuf masih di juz 12 ya, tadi malam dan juz 12 itu ada ismam ya. Dalam surat Yusuf ismam itu membacanya tamanna, tapi baca taman mulutnya begitu kan. Rasulullah mengajarkan begitu. Kenapa gitu? Rasul mengajarkan sahabatnya begitu. Kemudian juga sampai kepada kita sekarang ini. Nah, kalau ini tidak saling belajar, kita baca sendiri, kita kadang nggak paham. Di dalam Al-Quran ada ditulis ismam ya. Ada nama-namanya, ada kode-kode kecil tajwid itu. Tapi kalau kita ini apa nih? Tajwidnya apa? Kalau nggak ditanyakan, selesai sudah. Nggak dapat pelajaran kita. Tapi kalau membaca bersama nanti ya ada yang tahu mengingatkan, kemudian mengajarkan. Ini yang tadarus, saling belajar ya. Saling belajar. Karena Nabi sendiri dulu juga ajwadan nasa. Jadi dia membaguskan bacaan tajwid manusia ya, ketika bulan Ramadan itu. Sementara tajwid Rasulullah sendiri itu dibaguskan oleh Jibril. Wa kana yalqau fi kulli lailatin, dan Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan itu kulli lail, setiap malam, kulli lailah min Ramadan. Fayada Rasulul Quran, dan dia mengajarkan Al-Quran. Jadi ini membaguskan bacaan tajwid, kemudian belajar ya, mempelajarinya, ini menjadi sunnah di dalam bulan Ramadan. Kalau bapak ibu tidak sempat melakukannya sesudah ya tarawih, bisa jadi nanti sesudah subuh ya, bikin majelis tadarus ya. Kalau tidak di masjid, silahkan di rumah masing-masing dengan anggota keluarga saling belajar, bagus ya. Tanggung jawab orang tua nanti untuk bacaan anak-anaknya itu utamanya di orang tua, bukan di guru ngajinya. Karena orang tua punya tanggung jawab dapat amanah anak yang kemudian membimbingnya. Ya harus mengontrol bacaannya, tidak menyerahkan saja kepada madrasah, tidak. Tapi sudah nanti satu waktu kita coba kamu baca kepada anak, bisa nggak? Benar nggak? Bacaan sholatnya juga kamu sholat di depan ayat, coba sholat. Kamu sudah belajar di TPA, silakan coba sholat. Benar nggak? Kalau ada yang merasa aneh begini kok di TPA diajarin apa tau nggak? Nah, nanti bisa cross check ke gurunya. Ya mungkin ilmu kita sendiri yang mungkin berbeda dengan gurunya. Ya. Saya pernah cekcok begitu, ya saya ajarin anak saya di rumah begini, kemudian di sekolah dipaksa ya. Paksa bacanya ini. Untuk paksa itu dia nggak hafal. Terus nangis, nggak mau berangkat sekolah karena itu bacaannya beda ya. Ternyata antara NU dan Muhammadiyah beda. ya. Karena saya waktu itu sekolah di Muhammadiyah, saya biasa tradisi NU, ya saya baca Subhanarabbiyal Azimi ya, di sana dia dibaca subhan gurunya, akhirnya saya dialog sama gurunya. Ya, seharusnya dibiarkan sebenarnya. Ini untuk penyeragaman kan. Tapi kan anak jadi takut begini, ya dia saya biasa hafal di rumah Subhanarabbiyal Azimi gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya boleh dua-duanya. Ya. Seharusnya itu tidak diperketat. Ini anak yang tanggung jawab orang tua mengajarkannya membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan momennya ya, seharusnya ini menjadi madrasah Al-Quran ya. Jadi pembelajaran Al-Quran bagi kita di keluarga ya. Kalau tidak bisa nanti bergabung dengan kelompok di masjid ya, di situ juga sudah ada biasanya pendampingnya yang mengerti Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, jadi
Jadi membaguskan tajwid bacaan Al-Quran, kemudian menjadikan madrasah Quran, pelajaran dari Al-Quran, ini merupakan sunnah di dalam bulan Ramadan. Baik, sudah jangan lupa saya lihat sih. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah ada 5 hal tadi ya di dalam sunnah dalam bulan Ramadan itu ya. Mentakhirkan sahur ya. Saya nggak tahu di sini sahur jam berapa ya, tapi mentakhirkan, kemudian mensegerakan berbuka ya. Kemudian tadi doa ya. Memperbanyak doa ketika Ramadan ya. Ketika puasa itu, karena orang puasa termasuk doa yang ijabah, yang tidak tertolak kata Rasulullah. Kemudian siwak tadi ya, bersiwak ya, bukan sikat gigi nih, siwak ya, alat siwak. Kemudian ada ya madrasah Al-Quran, jadi membaguskan tajwid, membaguskan ya. Nah di sini ya, malam selesai tarawih ada ya kelompok itu. Kalau belum Bapak punya kelompok sendiri silakan bergabung ya, kita bergabung ya. Saya awal-awal sudah ikut ya, di rumah, jadi kemarin sudah diajak sama ya, ikut ke masjid. Saya sudah malam bergabung ya. Ini saya sering belajar ya. Nah, kalau kan nanti di subuh juga ada kita belajar Al-Quran, tapi itu belajar itu saya yang mandu itu belajar Al-Quran pagi pada subuh, setelah istirahat subuh ya kita ada. Insya Allah kalau saya sehat-sehat sampai akhir Ramadan kita belajar itu tafsir ya. Ya tidak seperti membaca tilawah bersama-sama, tidak ya. Nah, hanya monolog begitu. Jadi kalau tadarus kan masing-masing membaca ya, malam ini kan kita tahu kemampuan masing-masing. Nah, kalau bacaan saya belum bagus ya nanti gabung dengan kelompok sendiri yang sama-sama belum bagus, nanti ya minta satu orang yang mungkin membaguskan, itu boleh ya. Kalau ragu nanti saya masuk situ nanti saya bacaan saya belum ya, nanti makin bagus lah dari tahun kemarin tahun ini. Itu aja misalnya. Kalau tahun lalu belum bisa, sekarang bisa mungkin 5 huruf, ya nggak apa-apa. Ya. Dulu 12 sama sekali, sekarang bisa 5. Ya, tambah lagi. Jadi jangan sama saja kemudian membiarkan ketidakmampuan itu begitu saja. Itu yang tidak boleh. Ya. Bertambah terus itu bagus. Nah ini momen Ramadan digunakan, ya, digunakan. Dan kalau sudah biasa tilawah sendiri, seharusnya sekali-sekali kita dimohonkan orang lain mendengarkan tilawah itu. Ya. Tolong simak bacaan saya. Karena kalau kita baca sendiri kita benar selalu. Ya. Gak ada yang nyalah ya. Benar semua. Ya. Kalau kita diperdengarkan orang lain, oh iya, ternyata salah. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan ya di Ramadan ini khusus Al-Quran kita, ya, pengetahuan tentang Al-Quran kita, pengetahuan pembacaan Al-Quran kita, cara membaca Al-Quran kita makin bagus dibandingkan bulan Ramadan tahun yang lalu. Nah demikian, mungkin itu saja 5 hal tadi sunnah dalam Ramadan yang saya kira sudah selesai ya untuk fikih Ramadan, fikih saum ya. Kalau masih ada nanti kita lanjutkan, masih ada pertanyaan kita lanjutkan lagi nanti ya. Nah, demikian dari saya, cukup dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi ada lagi untuk tadi ya, sunnah untuk kita kerjakan